Sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, hari ini insya Allah kita akan kembali membahas kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah. Dan hari ini kita sudah sampai di halaman, kalau yang bahasa Arab halaman 22. Bahasa Indonesia halaman berapa ya? 16, boleh dibuka. Ya, baik, monggo Ustazah Nurul, silahkan. Maqala Abul Aswad Ad-Du'ali laisa syai'un a'adhu minal ilmi al-muluku hukamun 'alan nasi wal ulama hukamun 'alal muluk. Baik, hasbuk, jazakillah khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema perkataan para ulama berkenaan dengan ilmu dan pemiliknya. Kira-kira apa kata mereka? Yang pertama, perkataannya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa yang pernah dengar nama beliau, Cung? Ya, tetanggaku Ustazah namanya Abul Aswad gitu ya. Bukan. Ini Abul Aswad Ad-Du'ali niko dari kalangan tabi'in. Ibu-ibu, dulu ketika Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran ketika itu diturunkan dalam keadaan tidak memiliki harokat, ya. Diturunkan melalui lisannya malaikat Jibril, kemudian ditalkin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu belum ada yang namanya Al-Quran itu dibukukan. Al-Quran dibukukan di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi zaman dulu yang namanya Al-Quran itu dihafal. Bagaimana caranya? Nanti ada hubungannya dengan Abul Aswad. Jadi dulu Jibril mentalkin Rasulullah SAW. Ayat yang pertama kali turun surat apa ibu-ibu? Surat Al-Alaq, bukan Al-Falaq ya, Al-Alaq. Maka Rasulullah SAW dulu ditalkin oleh Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Lah Rasulullah Iqra terus. Rasulullah bilang kepada sahabat Iqra, sahabat ngikutin. Terus sampai akhirnya pada waktu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada beberapa hufad dari penghafal Quran itu yang meninggal dunia. Ya, kemudian setelah itu dikumpulkannya orang-orang yang penghafal Al-Quran, sisanya dikumpulkan dan ditulis di kulit-kulit. Ya, di kulit. Kan khawatir hilang itu. Kalau dulu kan menghafal. Nah, karena banyaknya para hufad yang meninggal dunia, yang syahid dalam peperangan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka kemudian dikumpulkan dan ditulislah di kulit-kulit. Pada zaman Utsman bin Affan baru yang namanya Al-Quran itu dibukukan. Nah, dulu pada waktu dibukukan belum ada harokatnya. Jadi hanya titik, itu pun belum ada fathah, belum ada kasroh, belum ada dhammah. Ibu-ibu kalau sampai sekarang Al-Quran gak ada harokatnya, kita bisa baca nggak? Orang-orang non-Arab bingung. Ibu-ibu mesti kalau Arab harus dikasih rambut ya, harus dikasih harokat. Alhamdulillah Allah berikan ulama. Di antara ulama yang memiliki peran besar dalam Islam, di antaranya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali ini. Jadi beliau seorang yang ahli dalam ilmu nahwu, dalam kaidah bahasa Arab, dan beliau yang akhirnya memberikan sebuah ide untuk mengharokati Al-Quran. Ya, Masya Allah. Untuk mengharokati Al-Quran. Ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Dan akhirnya sampailah kepada kita Al-Quran Rasm Utsmani yang berharokat. Masya Allah. Kenapa ibu-ibu Al-Quran itu perlu ada harokatnya? Pertama, untuk memudahkan. Kedua, dalam bahasa Arab itu kalau harokatnya beda, maka bisa jadi artinya jauh.
Ya, harokat itu menentukan arti. Dan kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Ada kesalahan jali yang bisa merubah makna dan itu tidak boleh. Ada kesalahan atau lahnul khafi. Dalam bahasa Arab kesalahan itu namanya lahn. Kalau ibu-ibu baca Al-Quran, harokat kasroh jadi dhammah, dhammah jadi fathah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena khawatir akan merusak makna. Nggih mboten? Nggih. Tapi kalau hanya sekedar misalnya makharijul hurufnya yang kurang, itu namanya lahnul khafi, kesalahan yang ringan yang tidak sampai merusak makna. Maka hukumnya kata para ulama adalah makruh. Ya, jadi kalau misalnya ibu-ibu biasanya H sama H gitu kan ya. Orang Indonesia itu H sama H tuh hampir-hampir mirip. Karena di kita hanya ada H, tidak ada H. Nggih mboten? Shod sama sin itu mirip. Ya, kenapa? Karena di kita hanya ada S. Nah, yang seperti itu biasanya masuk ke dalam lahnul khafi. Beda dengan harakat panjang pendek biasanya masuk ke lahnul jali. Karena akan mengubah sebuah makna. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali ini seorang ulama dari kalangan tabi'in yang memberikan kontribusi besar untuk umat Islam dalam mengharakati Al-Quran. Masya Allah. Di ilmu tuh luas banget ya Bu. Oh ternyata Al-Quran yang kita baca ini yang sekarang bentuknya ada harokatnya ini, ternyata ini tuh bukan dari zamannya Rasulullah sudah berharokat. Bukan. Jadi memang yang mengharokati adalah Abul Aswad Ad-Du'ali bersama tim. Nggak satu, banyak tim. Ya Masya Allah. Baik, apa kata Abul Aswad? Laisa syai'un a'azzu minal ilmi al-muluku hukam. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia. A'azzu itu akram, daripada ilmu. Masya Allah ya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluku hukam, para raja itu adalah penguasa di antara manusia. Alan nas, ya raja, pemimpin, sultan itu biasanya menguasai manusia atau rakyatnya. Wal ulama, nah ulama derajatnya lebih tinggi. Orang-orang berilmu, hukamun alal muluk. Orang-orang yang berilmu, mereka penguasa para raja. Jadi harusnya yang namanya raja dan orang berilmu itu saling bahu-membahu. Sebuah negara akan menjadi baik kalau rajanya mendengarkan nasihat para ulama. Ya. Dulu waktu pada masa Islam itu jaya, Islam itu gemilang, itu rata-rata pemimpinnya kalau ada masalah pasti mereka meminta fatwa kepada para ulama dan mereka biasanya mengamalkan fatwa yang diberikan ulama. Kalau zaman sekarang ibu-ibu, MUI itu hanya sekedar menghalalkan dan mengharamkan sebuah produk, ya enggak? Hanya sebatas itu kan. Terkadang subhanallah banyak pemimpin-pemimpin negara, ya bukan hanya di Indonesia, hampir semua itu justru malah menjauhi ulama. Padahal yang namanya ulama dari zaman dulu itu fatwanya dinanti-nanti oleh para pemimpin. Jadi kedudukan ulama, kedudukan orang berilmu di hadapan Allah lebih tinggi daripada raja itu sendiri. Masya Allah ya. Ibu-ibu kalau punya anak laki-laki berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku besok seorang ulama, seorang ahlul ilm. Orang kalau sudah jadi ulama, seorang yang ahlul ilm, itu banyak dicari orang. Ya, dulu ada ceritanya seorang ulama namanya Atha bin Abi Rabah. Siapa yang pernah kenal Atha bin Abi Rabah? Cung. Nah, ada ibu-ibu ya. Namanya Atha bin Abi Rabah. Beliau itu, mohon maaf ya, beliau berasal dari Ethiopia, Habasyah. Ibu-ibu bisa tahu nggak orang Ethiopia itu kulitnya apa? Tapi beliau itu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dulu Atha bin Abi Rabah ini seorang budak. Beliau punya tuan dan tuannya akhirnya luluh dengan Atha, kasihan dengan Atha karena Atha tuh rajin kalau nuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu tuh rajin nyari itu mana majelis ilmu. Sampai kata tuannya, ya Atha, sekarang kamu saya merdekakan untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Dan Atha ini ibu-ibu, walaupun dari bangsa yang berkulit hitam, karena punya ilmu, Allah angkat derajatnya, diberi kedudukan di Masjidil Haram sebagai mufti. Masya Allah ya, merinding ya. Sebagai mufti, orang yang berfatwa. Dan kala itu
Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar berkata, Abdullah bin Umar, tidak ada yang boleh berfatwa di Masjidil Haram kecuali Atha bin Abi Rabah. Masya Allah. Jadi merinding ya. Kadang orang yang biasa-biasa saja, ya nanti kita insya Allah akan belajar. Orang yang mungkin diremehkan oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain, kalau punya ilmu itu derajatnya akan diangkat oleh Allah. Masya Allah. Jadi kan dulu atau budak, bedalah budak yang berilmu dan budak yang tidak berilmu. Kalau budak yang tidak berilmu bisa jadi selamanya jadi budak. Budak itu apa tuh Bu? Pelayan. Kalau orang Malaysia budak kan anak-anak kecil. Itu budak gitu ya, anak kecil. Kalau zaman dulu budak itu pelayan. Dan budak tuh bisa diperjualbelikan. Ya, kalau zaman sekarang sudah tidak ada. Nah, apa? Ini seorang budak berkulit hitam tapi dia punya ilmu. Allah angkat derajatnya untuk perkataannya didengarkan oleh banyak orang. Sampai dulu ada seorang khalifah namanya Malik ibnu Marwan. Malik bin Marwan, beliau sengaja datang ke Mekah untuk tawaf, untuk umroh. Setelah itu mencari Atha bin Abi Rabah. Masya Allah Bu, dicari loh oleh khalifah, dicari oleh pemimpin. Orang-orang berilmu tuh luar biasa. Masya Allah. Nah ini diantara contoh bahwa seorang yang berilmu dia menjadi penguasa di atas raja-raja. Masya Allah. Baik, lanjut Ustazah, monggo. Wa qala Wahab. Maqala Wahab, "Ja'alu minal syarqu wa in kana sahibahu daniyan wal izzu wa in kana matinan wal qurbu wa in kana qasiyan Masya Allah. wa in kana fakiran wa mahabah wa in kana wadi'an." Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillah khair. Di sini ulama yang kedua, tadi yang ulama yang pertama siapa ibu-ibu namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Sudah tahu ya tadi ceritanya ya. Yang kedua adalah Wahab bin Munabbih atau Wahab bin Munabbah. Ada yang Munabbah, ada yang Munabbih. Siapa beliau? Beliau adalah seorang tabi'in. Wa huwa Wahab bin Munabbih bin Kamil bin Saiz bin Dzikibar. Ada nih di bawahnya, di footnote ada catatan kaki, ini ada. Beliau berasal dari Yaman, Al-Yamani. Tepatnya daerahnya namanya Zamar. Ada nggak Mbak Afi? Ada catatan kakinya nggak di terjemahan? Ada? Baik, saya cerita. Nanti ibu-ibu yang nyatat. Jadi Wahab ini berasal dari Yaman. Beliau aslinya orang Yaman. Tepatnya daerah Zamar. Zamar itu ada di Yaman Utara, berdekatan dengan Sana'a. Sana'a adalah ibu kota negara Yaman. Jadi Yaman itu ketika dulu ada peperangan terbagi menjadi dua bagian. Ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Sama ya kayak Korea. Korea ada apa? Utara dan Selatan. Sama Yaman juga. Ada utara, ada selatan. Nah, utara ini biasanya bagian dataran tinggi. Ya. Selatan biasanya bagian gurun dan laut. Ya. Jadi dulu kami waktu belajar sempat juga di kota Sana'a, di ibu kotanya, dan memang datarannya cukup tinggi. Ibu-ibu bayangkan saja, kami keluar dari pesawat ya, waktu itu turun di bandara Sana'a itu kami merasakan -3 derajat Celcius. Masya Allah, rasanya kayak mana gitu ya, ibu mau ngerasain ya. Rasanya tuh dinginnya nusuk-nusuk ke tulang. Iya. Kita sudah pakai kaos kaki double-double masih dingin rasanya. Kita udah pakai jaket double-double masih dingin ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Semoga nanti ibu-ibu bisa merasakan ya. Amin. Ya. Orang yang biasa dikasih cuaca ekstrim tuh biasanya sabar-sabar. Ya. Karena kalau dingin mencapai -1, -2, -3. Kalau panas sekalinya panas 50. Masya Allah, subhanallah katanya ya 50, 45, 48 itu ya, Masya Allah. Baik, nah orang-orang Yaman ini ibu-ibu karena sering diberi oleh Allah cuaca ekstrim yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu pun kalau hujan setahun sekali. Di Godean sudah setahun belum gak turun hujan. Kira-kira ibu-ibu masih ingat gak kapan terakhir turun hujan? Hah? Agustus. Oh, 17 Agustus hujan. Agustus, September, Oktober, baru 2 bulan yang lalu ya. Ya 3 bulan lah ya, belum lama. Gini loh ibu-ibu, saya izin menyampaikan. Jadi kadang nikmat itu kalau nggak sering kita rasakan, itu malah jadi rindu. Ya, kemarin saya ingat waktu hujan untuk pertama datang di tempat kami itu hari apa? Kemarin pas Ustazah rapat hari Sabtu. Itu aroma bau tanahnya tuh harum banget. Ya, sampai Ustazah di tempat kami yang sedang rapat, Masya Allah hujan, seneng banget ya. Begitupun orang Yaman. Orang Yaman tuh hujan
Kami berangkat tahun 2004, itu setahun bisa sekali tok hujan. Maka dari itu nggak heran orang Yaman tuh kalau hujan mereka keluar semua. Iya, mereka keluar menikmati hujan. Nggak besar, nggak kecil. Ya, kalau yang perempuannya biasanya di rumah ada macam kayak tempat jemuran itu, nah biasanya hujan-hujanan di situ. Karena saking senengnya hujan. Orang Indonesia 6 bulan hujan terus, kadang sampai ada yang mengutuk hujan. Ya, ada yang mengeluhkan hujan, ya banjir, ya macam-macam, masya Allah. Jadi kita nikmati prosesnya ya ibu-ibu ya. Semoga nanti kalau pas datang hujan di Godean kita tambah bersyukur kepada Allah. Ya, masya Allah. Baik, lanjut. Jadi Wahab ini adalah seorang tabi'in yang berasal dari Yaman, tepatnya dari daerah Damar, Sana'a, dan beliau, masya Allah, seorang yang sangat berilmu. Al-Imamul Alama Al-Akhbarul Qussusi, beliau juga seorang ahli hadis, dan beliau seorang yang faqih, yang ahli dalam ilmu agama, masya Allah. Dan beliau mengatakan, kata beliau, yatasya'abu minal ilmi asyaraf, masya Allah. Ilmu itu melahirkan asyaraf. Syaraf itu adalah kemuliaan. Ilmu melahirkan kemuliaan. Jadi ibu-ibu, mulai sekarang mari kita punya mindset bahwa ketika seseorang itu berilmu, maka secara otomatis Allah akan muliakan. Ya, siapapun orangnya, terutama orang muslim. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Jadi kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, maka di antara jalan yang harus kita tempuh adalah berilmu, memiliki ilmu. Bagaimana caranya? Caranya dengan mendatangi para guru, dengan mendatangi majelis ilmu, yaitu cara mendapatkan ilmu. Sebenarnya yang harus dilakukan itu bukan guru yang mendatangi murid, tapi murid yang mendatangi ilmu atau guru. Jadi zaman dulu orang-orang yang pengen ngambil hadis itu rihlah, melakukan perjalanan jauh. Kemana? Mendatangi rumah-rumah guru. Walaupun itu beda negara, tapi mereka lakukan. Masya Allah. Zaman sekarang kebalik. Ya. Buktinya apa? Buktinya saya mendatangi ibu-ibu. Ya kan? Jadi aslinya tuh jamaah atau orang yang ingin menuntut ilmu yang mendatangi ilmu itu sendiri. Ya, baik. Wa in kana sahibuhu daniyan. Lihat, ilmu akan memberikan kemuliaan kepada pemiliknya walaupun awalnya pemiliknya itu adalah orang yang rendah. Maksudnya orang yang dipandang sebelah mata. Seperti kisahnya Atha bin Abi Rabah. Ya, beliau dulu orang yang dipandang sebelah mata karena budak. Ya, maka ketika berilmu Allah tinggikan derajatnya, masya Allah. Sampai dikisahkan dalam sejarah itu Atha bin Abi Rabah itu diberikan sebuah tempat ibu-ibu. Jadi di Masjidil Haram itu ada tempat khusus bagi Atha bin Abi Rabah. Ibu-ibu pernah nggak lihat kalau ya Allah, saya berdoa dulu deh. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alana mimman yassara. Allahumma ya Rabbana yassir ilaina an tazura baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadhihi sana bi ahsanil hal. Semoga yang hadir sekarang semuanya kelak bisa berziarah ya ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji, juga mengunjungi Masjid Nabawi untuk sholat di sana karena sesungguhnya di sana ada kemuliaan. Ya, sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000, sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000, sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 500. Ya, nah nanti kalau ibu-ibu di Masjidil Haram itu nanti ketemu kalau dekat dengan tempat sa'i, keluar sa'i itu antara Safa dan Marwah, nanti ketemu sebuah pintu di mana pintu itu dijaga ketat oleh tentara Saudi khusus untuk imam masjid. Jadi bolak-baliknya imam masjid itu ke situ. Masya Allah. Nggak ada yang boleh masuk kecuali imam masjid dan para pengawalnya. Jadi imam masjid itu ada pengawalnya. Putra kami waktu itu pernah kami tunjukkan. Terus selama ini kan dikiranya putra kami, dikira anak kami masih kecil, usia sekarang 7 tahun. Alhamdulillah. Ya, yang laki-laki dikiranya yang dikawal tuh jenderal-jenderal semata. Dia jenderal kan, dia kadang suka dilihatkan sama suami. Oh ini nih TNI gitu ya misalnya. Itu kan dikawal. Pas kita lihatkan itu imam pas datang gitu ya, datang dari mobil kan langsung dimasukkan ke situ, itu pengawalnya banyak ibu-ibu. Jadi memang masya Allah ya, di sana itu orang-orang berilmu, imam-imam masjid itu dimuliakan.
Ya, bahkan ibu-ibu, imam-imam masjid di sana itu dijadikan seperti PNS-nya di Indonesia. Ya, mukafaahnya, gajinya ditanggung oleh pemerintah. Masya Allah ya. Dan ada tempat khusus, nggak langsung mengimami sholat, suruh duduk dulu. Dan itu dimuliakan, Masya Allah. Baik, wal izzu wa inkana muhinan. Dan Allah berikan kehormatan. Orang lain menyegani pemilik ilmu ini, wa inkana muhinan, walaupun dulu dia adalah seorang yang hina. Masya Allah. Saya pernah kan, ibu-ibu cerita ada kisah kuli bangunan. Pernah ya? Kuli bangunan yang dulu orang mungkin menyepelekan, dia kuli kok. Ibu-ibu kalau lihat orang yang bangun rumah gitu kan, mungkin sebagian orang, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Demi Allah kita tidak boleh. Apapun profesinya, baik itu tukang beca, baik itu yang mengambil sampah di rumah kita, tidak boleh sama sekali kita merendahkan mereka. Sama sekali tidak boleh. Bisa jadi keadaan mereka ya derajatnya lebih tinggi daripada kita di hadapan Allah. Mungkin paginya dia kuli, paginya mengambil sampah, malamnya sujud ke hadapan Allah. Kita lagi dalam keadaan tertidur, mereka sujud. Ya, kita dalam keadaan kenyang, mereka puasa karena nggak menemukan makanan. Ya, jadi tidak boleh merendahkan orang lain. Nah, ini Allah berikan orang lain tuh menyegani karena yang awalnya kuli bangunan, dia mencari ilmu agama, setelah itu Allah angkat jadi kepala sekolah. Masya Allah. Yang lain yang tadinya memicingkan mata sebagian orang, kemudian ketika beliau jadi kepala sekolah, akhirnya orang lain pun menghormati beliau. Ya. Wal qurbu wa inkana qasiyan. Qasiyan ay ba'idan. Al qurb itu ilmu itu akan Allah dekatkan walaupun pemiliknya jauh. Ya, contoh misalnya hari ini ibu-ibu setelah masa pandemi itu ada banyak kelas-kelas online yang dibuka, Masya Allah. Banyak di antara para penuntut ilmu, teman-teman kita orang Indonesia yang langsung mengambil ilmu dari Timur Tengah, terutama ilmu-ilmu agama. Padahal jarak yang harus ditempuh kalau untuk datang ke sana kurang lebih 9 jam perjalanan melalui udara. Tapi Allah dekatkan dengan apa? Dengan teknologi, yakni teknologi yang berupa internet zaman sekarang. Ya, jadi Allah dekatkan. Yang jauh jadi dekat. Maka gunakan kesempatan ini. Saya sering menyampaikan sebuah pesan, ibu-ibu, doa kita kan mustajab untuk anak-anak. Sekarang kita tinggal berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah anak-anakku guru-guru terbaik. Kalau kita sudah mendoakan hal demikian, Allah akan berikan jalan. Allah akan berikan jalan, pasti itu. Allah akan tunjukkan siapa yang terbaik ilmu yang dimiliki oleh seorang hambanya di dunia, maka Allah akan dekatkan dengan anak-anak kita. Ya. Gimana caranya? Udah urusannya Allah. Ya. Dan itu yang saya minta selama ini kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon berikanlah guru-guru terbaik untuk anak-anak kami. Ya, gimana caranya? Saya serahkan kepada Engkau. Tapi alhamdulillah ada jalannya. Allah kasih tunjuk. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini wal ghina wa in kana faqiran. Masya Allah. Allah akan berikan kekayaan hati kepada orang yang berilmu walaupun ia berada dalam kefakiran. Maksudnya bagaimana? Rasa qanaah, rasa cukup. Ya. Jadi orang-orang berilmu itu mereka lebih merasa cukup ya dalam rizki yang Allah berikan dan menikmati yang menjadi jatahnya. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu, orang yang sibuk dengan ilmu terkadang sampai lupa dengan makan. Ya, dan kadang-kadang dulu kami pernah merasakan kalau sibuk nuntut ilmu gitu ya, itu sampai kita itu akhirnya bisa menikmati makanan walaupun makannya hanya itu aja. Jadi sekedar untuk menegakkan tulang punggung, Allah nggak kasih kejenuhan. Coba deh, dicoba ya. Kalau kita memang sudah benar-benar sibuk dengan ilmu. Jadi kami orang Indonesia itu adalah terkenal para penuntut ilmu yang sangat-sangat prihatin. Ya, sedunia yang paling kasihan tuh orang Indonesia. Betul. Kenapa? Karena biasanya orang Indonesia tuh orangnya nerimo. Tahu nerimo, Bu? Sampai akhirnya karena dulu saya masih ingat 2004 tuh kami diberi uang oleh lembaga pendidikan tuh 500.000. Kita tuh orang Indonesia tuh bahu membahu. Biar hemat 500.000 bisa sebulan. Biar hemat orang Indonesia itu kalau ke pasar patungan. Patungan tuh maksudnya kalau mau beli kentang sewaring kan lebih murah kan, Bu? Kita patungan. Masih ingat aja saya, ya Allah. Sudah uang 500.000 tuh nanti dapatnya beras, tepung,
kentang, terong, dan bumbu-bumbu. Sudah, itu buat sebulan. Ya, makannya kayak mana? Makannya gimana? Ya udah, makannya kita bikin roti sendiri, nanti dicocol tau nggak cocol? Oh, sama telur tuh jadi andalan. Dicocol, makan pakai kentang, pakai terong yang sudah dimasak, sudah pagi makan itu. Nanti bikin rotinya pagi sama malam. Siang makan nasi hanya sekali kita. Ya. Dan terus setiap hari begitu Mbak Tias. Alhamdulillah, nggak ada rasa bosen. Allah nggak kasih kebosanan. Karena memang dari pagi hari kita orang Indonesia sudah mulai sekitar pukul 7:30 tuh sudah mulai keluar untuk menuntut ilmu. Sebagian dari kami ada yang jadi pengajar bagi orang-orang Yaman. Nanti pulang duhur, makan siang, sebelum asar kita harus sudah siap-siap kembali untuk menuntut ilmu sampai jam 8:30 malam. Ya, baru selesai. Bisa dibayangkan nggak ibu-ibu? Pulang itu udah ngantuk, buru-buru mikirin makanan. Yang penting masuk, sore itu ada istirahat sejenak, saya itu tidur. Begitu seterusnya, Masya Allah. Jadi memang kalau bahasanya teman-teman tuh, orang kalau sudah disibukkan dengan ilmu, maka sudah tidak ada lagi rasa pengen untuk healing. Ya, healingnya di majlis ilmu. Makanya kenapa majlis ilmu itu dinamakan taman surga. Ya kan? Majlis ilmu kan raudhah min raudhatil jannah, ya kan? Karena memang taman, ya namanya taman kan untuk healing ya Bu. Jadi sejatinya kalau ibu-ibu pengen healinglah ke majlis ilmu. Ya, karena itu healing yang sesungguhnya. Sekarang kita healing ke tempat-tempat hiburan yang ada pulang-pulang capek, uangnya habis, kemudian baju numpuk, dan yang ada bukan kepuasan. Ya, stres lagi kata Mbak Tias. Ya, Masya Allah. Baik, jadi tenang aja. Ya, jangan pernah melihat orang yang menuntut ilmu tuh dalam keadaan sengsara, enggak. Justru mereka menikmati. Walaupun itu makannya harus itu aja. Ya, sampai yang paling kasihan itu kalau orang Indonesia sudah kehabisan makanan, Bu. Ibu-ibu tahu apa yang dimakan? Nasi sama kurma. Ustaz kok bisa nasi sama kurma? Bisa. Iya, kurma. Kita itu biasa kita dapat jatah kurma satu blank tau nggak? Buat tempat kerupuk itu loh Bu. Satu blank. Sepekan tuh dapat segitu. Kita orang Indonesia nggak akan habis Bu. Orang Arab 2 hari 3 hari habis. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan barter. Ya, dengan pemilik kebun sekitar tempat belajar kami. Ya, barter tuh mereka ngirim kami kentang, ya jeruk, buah-buahan, tomat. Ya, kita barter dengan kurma itu. Mereka senang. Ya senang karena memang makanan harian mereka kurma. Ya. Jadi Masya Allah, Allah Maha Kaya mengayakan para penuntut ilmu di sana. Masya Allah. Kami di sana 6 tahun itu, kita ke mall itu dulu sempat kayaknya nggak pernah kita ke mall. Ya, karena kalau mau ke mall harus ke ibu kota. Di tempat belajar kami tuh nggak ada mall-mall. Ya, bahaya Bu penuntut ilmu kalau deket dengan mall. Ya, dikit-dikit ke mall, hafalannya hilang semua. Ya betul. Jadi memang kalau pesantren tuh baiknya jauh dari perkotaan. Ya, kenapa Bu? Kenapa Mbak? Pelosok. Karena memang hafalan yang sudah dihafal kalau ngelihat kemaksiatan, apalagi orang yang auratnya terbuka sudah hilang, mabur. Ya, terbang. Masya Allah. Baik, lanjut ya. Wal muhabatu wa in kana wadian. Masya Allah. Seorang yang berilmu itu, Masya Allah ya, orang yang memiliki ilmu itu akan mendapatkan kewibawaan. Orang segen, ya. Setelah sebelumnya diremehkan. Masya Allah. Ini orang segen ya terhadap orang yang berilmu. Ya, kita tahu bahwa para syekh yang datang ke Indonesia, bayangkan ibu-ibu, para syekh membawa ilmu. Mereka nggak membawa harta, mereka membawa ilmu. Siapa yang menyediakan tempat untuk mereka dengan tempat yang nyaman? Allah gerakkan hati murid-muridnya untuk menyediakan keperluan para syekh tersebut, ya kan? Orang-orang berilmu tersebut. Ya, Masya Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih. Tayyib, monggo Ustazah, lanjut. An Mu'ad. Wa an Mu'ad radhiyallahu anhu ta'allamul ilma fa inna ta'allumuhu hasanatun wa talabuhu ibadatun wa muzakaratuhu tasbihun wal bahsu anhu jihadun wa badluhu qurbatun wa ta'limuhu man la ya'lamuhu sadaqatun.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu-ibu tahu Mu'ad bin Jabal? Siapa yang tahu Mu'ad bin Jabal? Kalau tadi kan tabi'in, mungkin ibu-ibu nggak kenal tabi'in tuh, nggak pernah ini ustazah, nggak pernah dengar namanya. Ya sekarang Mu'ad bin Jabal itu sahabat. Siapa yang tahu Mu'ad bin Jabal, Cung? Ada yang tahu? Atau baru tahu di sini? Baru tahu? Baik. Atau sering dengar nama tapi nggak tahu biografinya beliau? Oke. Mu'ad bin Jabal itu ulamanya orang-orang berilmu, pemimpinnya para ulama. Masya Allah. Mu'ad bin Jabal itu pemimpinnya para ulama. Masya Allah. Jadi ada banyak ulama, pemimpinnya Mu'ad bin Jabal. Kalau punya anak namanya Mu'ad, bagus. Ya. Beliau terkenal orang yang disebut-sebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang yang tahu halal dan haram. Masya Allah. Kenapa? Karena dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapa gurunya Mu'ad? Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan beliau Mu'ad bin Jabal adalah murid terbaik. Masya Allah. Ada banyak murid-muridnya Rasulullah, dan di antara murid terbaik adalah Mu'ad bin Jabal. Masya Allah. Beliau berasal dari kabilah, dari suku Aus. Aus itu berarti Madinah. Ya, yang terpandang suku Aus dan Khazraj. Jadi zaman dulu waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah, ada dua suku yang terpandang. Orang-orang Ansar, di antaranya adalah suku Aus dan Khazraj. Dan beliau Mu'ad bin Jabal berasal dari kabilah Aus. Masya Allah. Baik, kemudian Mu'ad bin Jabal, beliau juga pernah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW menjadi dai pertama ke negeri Yaman. Masya Allah. Jadi dulu Yaman itu ada banyak agama. Ya, di antaranya Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi kita Muhammad SAW, diperintahkan untuk mendatangi orang-orang Yaman, ya, subhanallah, dan Rasulullah SAW memerintahkan Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah di Yaman. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga berkata kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, ketahuilah bahwa aku mencintaimu dan Allah pun mencintaimu. Masya Allah. Kalau kita ibu-ibu mencintai Allah, belum tentu Allah cinta pada kita. Tapi kalau Allah sudah cinta kepada kita, itu adalah sebaik-baik penghargaan. Masya Allah. Di Mu'ad bin Jabal termasuk orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Sampai-sampai Mu'ad pun ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni la ahubbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah saya mencintaimu. Maka Mu'ad pun mencintai Rasulullah SAW karena Allah. Insyaallah. Dan beliau terkenal sangat dekat sekali dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasulullah pernah berwasiat kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, bacalah sebuah kalimat, ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik fi duburi kulli salat. Di setiap kamu selesai salat. Jadi kan di antara zikir kita kan begitu ya ibu-ibu ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu wasiatnya Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Masya Allah. Jadi Mu'ad bin Jabal seorang yang berilmu. Apa kata beliau? Ta'allamul ilma. Lihat ibu-ibu, bagus banget nasihatnya. Pelajarilah ilmu. Kita nih diperintahkan oleh Mu'ad untuk mempelajari ilmu. Kenapa kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu? Karena mempelajari ilmu itu adalah kebaikan. Masya Allah. Dihitung kebaikan ketika kita mempelajari ilmu. Masya Allah. Wa talabuhu ibadah, dan mencarinya, talab itu mencari, dihitung sebagai ibadah. Jadi ibu-ibu nih sekarang belajar kitab itu sudah ditulis kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu berangkat dari rumah mencari ilmu di Wingko, ya, di Wingko Gading, di sini di Musola Wingko Gading. Ini terhitung ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh semakin banyak pahalanya. Masya Allah. Semakin jauh semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah takut, yang namanya menuntut ilmu itu tidak akan mengurangi jatah rizki kita.
Rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan kita menuntut ilmu, maka kita akan menjadi lebih baik di hadapan Allah. Kalau Allah ridho, Bu, kita minta apa aja sama Allah dikasih. Ya. Bahkan begini, kadang orang-orang berilmu saking sibuknya belajar dan menyebarkan ilmu, itu akan ada momen, akan ada sebuah peristiwa di mana ia mau sesuatu, belum sempat nyari, Allah ketuk hati hambanya untuk menghadirkan itu. Maksudnya gimana? Gini, ibu-ibu pernah nggak kejadian? Ibu-ibu tuh sibuk nyari ilmu ngajar, dan ibu-ibu pernah tuh pengen punya benda gitu, pengen punya entahlah apa, kerudung atau baju. Ya Allah, saya tuh pengen punya itu gitu ya. Ibu-ibu belum sempat beli, tiba-tiba Allah hadirkan itu benda. Pernah. Siapa yang mengetuk hati seorang hamba untuk menghadirkan itu? Allah. Jadi kalau kita sibuk dengan agamanya Allah, Allah yang akan mengurusi keperluan kita. Yakin dengan itu. Ya. Ini bahwa subhanallah, yang namanya menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berilmu. Ya, Allah yang akan mengatur rizkinya. Masya Allah. Baik. Wa mudzakaratuhu tasbih. Dan membahasnya mudzakarah atau memurojaahnya, mengulang-ulangnya dihitung dengan tasbih. Masya Allah. Seakan-akan kita baca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Wa mudzakarah itu murajaah. Dan mengulang-ulangnya adalah tasbih. Jadi ilmu tuh perlu dimurajaah. Ya, ilmu perlu dimurajaah. Baik itu ilmu agama maupun Al-Quran itu perlu dimurajaah. Ibu-ibu pulang dari sini jangan lantas menutup kitabnya, kemudian dibuka kembali, ditutup di wingko, dibuka di wingko. Ada nggak yang model begitu? Hah? Loh, banyak yang ketawa. Ya. Kapan menutup? Menutup pas di wingko selesai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tutup. Kapan dibuka kembali? Pas Mbak Tias bilang, mari kita buka kajian kita dengan membaca basmalah gitu ya. Dibuka. Itu namanya nggak dimurajaah. Ya. Berarti ilmu harus dimurajaah. Inggih, harus dimurajaah. Diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Kapan mengulang-ulangnya? Nanti sore boleh, nanti malam pas qiyamul lail, setelah qiyamul lail, setelah salat tahajud boleh. Dibuka-buka aja, Bu. Dibuka, dipelajari. Walaupun kita nggak ada ujian, tapi kita perlu yang namanya mengulang-ulang. Ustazah, kalau kita mengulang-ulang apakah ada faidah yang didapatkan? Ada. Bisa jadi ibu-ibu pas datang di sini Allah belum beri kepahaman. Pas mengulang-ulang baru Allah beri kepahaman. Masya Allah. Dan itu adalah diantara faidah murajaah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, tidaklah saya membaca sebuah tema dengan judul yang sama, kecuali saya mendapatkan faidah yang baru. Jadi diantara faidah murajaah adalah mendapatkan pemahaman yang baru. Masya Allah. Baik. Wal bahtsu anhu jihad, yang mengkajinya adalah terhitung sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa badluhu qurbah. Qurbah di sini maknaha artinya adalah sedekah. Ya, kata para ulama qurbah maknaha sedekah. Wa ta'limuhu man la ya'lamuhu sedekah, dan mengajarkannya, membagikannya itu adalah sedekah. Masya Allah. Ibu-ibu ngajar 1 jam, 2 jam itu sudah dihitung sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya gini, Bu. Harta dan ilmu sejatinya kalau kita bagi itu nggak berkurang. Kalau harta mungkin secara kasat mata ibu punya uang 1.000 dibagi 500, tinggal berapa sisanya? 500. Secara kasat mata berkurang, tapi sejatinya tidak berkurang. Allah akan lipat gandakan. Yang tadinya punya 1.000, Allah kasih jadi 7.000. Ya, bahkan lebih dari itu. Ilmu juga sama. Ilmu yang ibu-ibu miliki kalau dibagikan ke orang lain, maka Allah akan beri ilmu yang baru lagi. Dan itu sudah janji Allah. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan membagi ilmu. Apakah ada ustazah batasannya kita membagi ilmu? Tidak ada. Ya, minimal ke anak-anak. Nah,
tadi ibu dapat ilmu di Wingko begini dan itu boleh. Daripada ilmu itu tidak kita bagi atau justru waliyadzubillah menyembunyikan ilmu itu sendiri, maka Allah tidak akan berikan keberkahan. Ilmu akan menjadi barakah kalau kita bagi. Maka jangan pelit untuk membagi ilmu. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Ilmu datang dari Allah. Yang memiliki ilmu adalah Allah, dan yang menambah ilmu itu sendiri juga adalah Allah. Ya, baik. Monggo Ustazah lanjut. Maqala Fudail bin Iyad alimun mu'allimun yud'a kathiran fi malakutis sama. Baik. Fudail bin Iyad. Siapa yang kenal Fudail bin Iyad? Ibu-ibu ada yang kenal Fudail bin Iyad? Siapa lagi nih Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad itu adalah seorang ahli ibadah, seorang yang terkenal ahli dalam beribadah, dan perlu ibu-ibu ketahui bahwa Fudail bin Iyad ini dulunya adalah mantan preman. Iya, Fudail bin Iyad ini tidak ujuk-ujuk lahir dari kalangan ulama, enggak. Beliau itu dulu pimpinannya preman. Ya. Jadi kalau ada apa bahasanya ya? Kalau ada orang malam-malam nih bawa barang. Nah, kerjaannya Fudail bin Iyad ini suka ngerampok, membegal. Nah, ini nih. Profesinya Fudail bin Iyad ini pembegal. Masya Allah. Ada ya kayak gitu? Iya. Dan Masya Allah, Allah berikan taubat kepada Fudail bin Iyad dengan taubatan nasuhah. Jadi ibu-ibu yang perlu kita lakukan adalah kita tidak perlu memandang masa lalu seseorang. Kalau Allah sudah beri hidayah, Allah sudah beri petunjuk, maka Allah akan jadikan ia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah ya, Fudail bin Iyad ini yang awalnya dulu preman, kemudian Allah berikan petunjuk, dan akhirnya Allah jadikan sebagai ulama. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekarang pelajaran yang bisa kita ambil dari Fudail bin Iyad, bahwa kita tidak boleh memandang remeh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Daripada kita memandang remeh, lebih baik kita mendoakan. Kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Dan Allah kalau sudah memberikan petunjuk kepada orang yang bermaksiat, maka Allah jadikan ia sebagai seorang ulama. Dikisahkan bahwa kisah taubatnya Fudail bin Iyad, ibu-ibu, bahwa Fudail bin Iyad ini terkenal seorang pembegal yang ditakuti. Ya. Dan ketika itu Fudail bin Iyad, ya, beliau bersama para perampok lainnya sedang membegal kafilah dagang. Kemudian setelah itu beliau akhirnya apa? Akhirnya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah surat yang dibacakan oleh kafilah itu. Suratnya adalah alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Masya Allah, dengan ayat itu Allah langsung berikan hidayah, petunjuk kepada Fudail bin Iyad. Dan Fudail bin Iyad pada waktu itu langsung menangis. Ya, menangis karena selama ini telah banyak melakukan dosa kepada Allah, telah banyak mendolimi orang, dan dia berjanji pada dirinya untuk tidak lagi menjadi pembegal. Masya Allah. Dengan taubatnya Fudail bin Iyad, akhirnya Fudail bin Iyad merapat ke majlisnya para ulama, dan Allah angkat derajatnya Fudail bin Iyad dengan menjadi seorang ulama. Masya Allah ya. Jadi masih mending mantan preman daripada mantan ustadz. Ya kan, kalau mantan preman kan dulunya preman terus tobat gitu loh. Kalau mantan ustadz gitu, dulunya soleh jadi nggak soleh gitu ya. Dan kita ibu-ibu tidak boleh menyombongkan diri kita. Demi Allah tidak boleh. Kita tidak boleh menganggap suci diri kita. Kenapa? Karena yang namanya hidayah itu milik Allah. Allah bisa saja menjadikan kita hari ini soleh, besok nggak soleh. Ya, tetaplah kita tawadhu, rendah hati, dan perbanyak doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan kita tidak boleh menganggap diri kita lebih daripada orang lain, walaupun mungkin secara casing kita lebih rapat.
Ya, bisa jadi orang-orang yang saat ini ya baru berhijrah, ternyata dia lebih melesat di hadapan Allah. Malamnya ia bangun menangisi dosa-dosanya. Dan setiap hamba yang menangisi dosa-dosanya, maka Allah ridho kepadanya dan ia termasuk yang mendapatkan naungan di akhirat nanti ketika tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk bismillah, kita semua jamaah Wingko Kelapa Gading, semoga kita semuanya saling menghormati, saling memuliakan, tidak ada yang saling meremehkan karena kita tidak akan pernah tahu siapa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa kata Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad mengatakan alimun muallim yud'a katsiran fi malakutis sama. Alim muallim, orang yang berilmu dan dia muallim dan juga mengajarkannya. Syaratnya belajar dan mengajar. Maka dia adalah orang-orang yang yud'a katsiran fi malakutis samawat. Masya Allah, fi malakutis sama. Dia adalah orang-orang yang terkenal, yang banyak didoakan di kerajaan-kerajaan langit. Masya Allah. Jadi intinya orang yang sangat luar biasa, orang yang berilmu dan mengajarkannya. Ini orang-orang yang terpandang di kerajaan langit. Masya Allah. Di luar biasa ya ibu-ibu, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari orang yang berilmu. Baik, monggo lanjut Sufyan bin Uyainah. Waqala Sufyan bin Uyainah arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Masya Allah, jazakillahu khairan. Baik, di sini disebutkan Sufyan bin Uyainah. Afan. Ini ternyata Fudail bin Iyad, ada catatan kaki, huwal Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bashir al-Imamul Qudwah al-Thabt Syekhul Islam Abu Ali At-Taimi al-Yarbu'i al-Khurasani ulida bi Samarqand bi Aybudar bi balad bi Khurasan wartahala fi talabil ilmi tufiya bi Makkah sanah 187 Hijriah. Baik. Kemudian sini Sufyan ibnu Uyainah. Siapa Sufyan ibnu Uyainah? Beliau adalah Sufyan ibnu Uyainah bin Abi Imran Maimun al-Hilali al-Kufi. Beliau orang Kufah. Sufyan ini orang Kufah. Beliau juga seorang yang thiqah, orang yang terpercaya. Kalau ada seorang berilmu sudah bergelar thiqah, itu gelar yang paling tinggi. Ya, mungkin lebih tinggi daripada S3 di zaman sekarang. Karena orang S3 belum tentu terpercaya. Orang thiqah itu orangnya terpercaya. Dan untuk mendapatkan gelar thiqah itu diantara syaratnya tidak pernah berbohong. Sekalinya berbohong maka gelar thiqahnya dicopot, dilepas. Ya, tuh Masya Allah ya ibu-ibu. Sekarang orang mendapatkan gelar S3 bohong, gelar S3-nya bisa dilepas nggak? Nggak bisa, ya itu kan gelar yang diberikan ya. Tapi kalau orang thiqah, Masya Allah ya, kalau sekalinya dia berbohong maka dilepaslah gelar thiqah itu dari dalam dirinya. Baik, kemudian beliau juga seorang yang berilmu, Masya Allah. Seorang yang berilmu, Sufyan ibnu Uyainah, seorang yang disegani juga oleh orang banyak, Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau lahir pada tahun 107 Hijriah. Sufyan ibnu Uyainah dilatih oleh ibunya, dibiasakan oleh ibunya untuk mendatangi majelis ilmu dari dia masih kecil. Jadi Sufyan waktu masih kecil itu dibekali papan yang panjang oleh ibunya. Dia mendatangi majelisnya Amru ibnu Dinar untuk belajar. Zaman dulu belum ada pena kayak sekarang, Bu. Dulu tuh papan nanti ditulisnya pakai apa coba? Kapur atau kulit yang ditulis dengan bulu dicelupkan di tinta. Ya, zaman dulu itu seperti itu. Masya Allah. Dan Sufyan ibnu Uyainah terkenal dengan kecerdasan yang Allah berikan. Masya Allah, Masya Allah. Beliau dari sejak kecil sudah menghafal Al-Quran, juga sudah menuntut ilmu. Masya Allah. Dan beliau punya banyak guru yang terbaik. Masya Allah, Masya Allah. Beliau juga orang yang terpercaya sehingga banyak orang yang meminta fatwa dari Sufyan ibnu Uyainah. Masya Allah. Ibu-ibu tidak ada penyesalan. Ya. Kalaupun sekarang kita belum diberikan itu oleh Allah, maka kita masih bisa berdoa. Semoga anak-anak kita Allah berikan. Ya, berikan jatah seorang ulama. Kalau anak-anak kita sudah besar, semoga cucu kita, ya, Allah jadikan sebagai ulama.
Masya Allah. Jadi Sufyan ibnu Uyainah ini termasuk orang yang disegani oleh para ulama karena ilmu yang Allah berikan dan kecerdasan yang Allah berikan. Apa kata beliau? Arfa'un nasi 'indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah yang dia menjadi perantara antara Allah dan hambanya. Siapa mereka? Mereka adalah al-anbiya, para nabi, dan ulama, dan orang-orang berilmu. Masya Allah. Jadi orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah, kata Sufyan ibnu Uyainah, adalah orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Wa qala aidan, ya Ustazah. وقال أيضا لم يؤذي في الدنيا شيئا أفضل من النبوة وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه فقيل عمن هذا قال عن الفقهاء كلهم. Masya Allah. Jazakillah khair, barakallahu fik. Di sini disebutkan bahwa tidak ada pemberian yang paling afdal, yang paling utama di dunia ini kecuali status kenabian. Jadi yang paling tinggi adalah kenabian. Ketika Allah mengutus hambanya, menjadikan hambanya sebagai seorang nabi, itu yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kenabian, yang paling utama adalah ilmu itu sendiri. Ya, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ibu-ibu, ilmu ini adalah rizki. Ya, jadi yang namanya rizki itu bukan hanya uang, bukan. Tapi ilmu yang Allah sebarkan itu rizki. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Kalau ibu dapat ilmu, maka sesungguhnya ibu lagi dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang gitu ya, dapat harta yang banyak. Ilmu itu akan menjaga kita dari sesuatu yang melalaikan. Ilmu akan menjaga kita dari keburukan. Jadi kalau mau berangkat kajian, katakan bahwa saya akan mencari kekayaan. Kekayaan yang sejati bentuknya adalah ilmu. Ya, kalau harta bisa habis dan tidak akan kita bawa mati. Baik, lanjut Ustazah, monggo. Waqala Sahl man arada an-nazra ila majalisil anbiya falyakun ila majalisil ulama fa'rifu lahum dzalika. Masya Allah. Lihat ibu-ibu, orang yang pengen melihat majlisnya para nabi itu seperti apa, kata Sahal. Di sini Sahal bin Abdullah bin Yunus Abu Muhammad At-Tustari. Beliau mengatakan kalau pengen lihat majlisnya anbiya, maka lihatlah majlis ilmu, majlisnya para ulama. Ya, Masya Allah. Jadi ini perumpamaan, kalau pengen lihat kayak mana majlisnya para nabi, maka lihatlah majlisnya para ulama. Lanjut Ustazah. Waqala Syafi'i radhiyallahu anhu in lam yakunil fuqaha al-amilun awliya Allahi falaysa lillahi waliyyun. Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu-ibu tahu Imam Syafi'i? Nah ini nih, waqala Syafi'i. Siapa yang kenal Imam Syafi'i, Cung? Siapa yang mengikuti madhab Syafi'i, Cung? Nah, saya. Ibu-ibu madhabnya apa? Ulangi. Siapa yang kenal Imam Syafi'i? Tidak ada yang kenal. Kenal di mana, Mufati? Hah? Di kajian? Oke. Siapa pengikut madhab Imam Syafi'i? Acungkan tangan. Semuanya. Yang enggak ikutin madhab siapa? Ibu yang pakai kacamata ikut madhab sinten, Bu? Dalam Syafi'i. Semua ya, hampir ya rata-rata. Tapi kadang kita enggak kenal Imam Syafi'i. Padahal itu ulama kita. Ulamanya orang Indonesia rata-rata madhabnya Imam Syafi'i. Bu, sekarang saya akan memperkenalkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i asmani pun Muhammad. Jadi bukan Syafi'i. Muhammad bin Idris. Namanya beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi' bin Sa'ib bin Hashim bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'. Nanti panjang tapi langsung saya ke bin Hashimnya. Karena nanti ini ketemu nasabnya sama Rasulullah. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi' bin Hashim. Masih ada sebenarnya. Cuman saya lanjut biar nanti yang ketemu nasabnya sama Rasulullah. Bin Hashim bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib. Nah, ibu-ibu tahu siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Rasulullah. Masya Allah. Paham ya? Abdul Muttalib punya anak, di antaranya ada Hashim, ada Abdullah gitu ya. Kalau Rasulullah kan bapaknya namanya siapa? Abdullah. Kakeknya Imam Syafi'i, kakek mbah buyutnya itu namanya Hashim. Jadi Imam Syafi'i ini beliau walaupun dilahirkan di Gaza. Ibu pernah dengar nama daerah Gaza?
Yang sekarang perang itu. Gaza. Oh iya bahasa Indonesianya Gaza. Siapa yang kenal Gaza? Pernah dengar Gaza? Ya, kenal di mana Ibu? TV. Masya Allah. Baiklah. Gaza itu tempat kelahiran Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i dari sana. Leres dari sana. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Ketika itu Imam Syafi'i ditinggal wafat oleh ayahnya dan Imam Syafi'i dalam keadaan yatim. Ya, ibunya seorang single parent, tapi tidak membuat ibunya akhirnya tidak mendidik Imam Syafi'i. Ibunya tahu bahwa ketika Imam Syafi'i berada dalam kondisi yatim, maka harus dicarikan seorang guru. Dan guru tersebut harus seorang laki-laki. Kenapa ibu-ibu? Seorang anak akan melihat bagaimana sosok gurunya. Teladan, figur akan mereka dapatkan dari seorang guru. Ibunya nggak tanggung-tanggung memilihkan guru terbaik untuk Imam Syafi'i. Masya Allah, siapa guru terbaiknya Imam Syafi'i? Buros. Siapa Buros? Saya nanya, bukan gurunya Buros. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Siapa yang tahu siapa gurunya Imam Syafi'i? Gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Imam Malik itu terkenal Imam Darul Hijrah. Kenapa Imam Darul Hijrah? Karena Imam Malik dulu di Madinah. Masya Allah ya Bu. Jadi itu Imam Syafi'i digandeng tangannya Bu. Entah saya juga nggak pernah sih nemu ceritanya, nggak tahu perjalanannya bagaimana. Yang jelas mungkin nggak naik pesawat. Kalau naik kapal bisa jadi. Ya, Gaza Makkah, Gaza Madinah itu jauh Bu, jauh. Ya, dan saya tidak paham apakah mungkin zamannya Imam Syafi'i sudah ada pesawat atau belum. Yang jelas dikisahkan bahwa ibunya Imam Syafi'i itu membawa Imam Syafi'i kecil di hadapan Imam Malik. Ya, dan waktu itu kondisinya miskin. Ya, Imam Syafi'i bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Ada seorang imam madhab yang memang berasal dari keluarga yang kaya raya. Beliau berasal dari seorang pembisnis, pengusaha, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, ibu-ibu pernah kenal nggak? Imam 4 madhab. Siapa saja coba? Imam Syafi'i, terus Imam Malik, Imam Ahmad, sama Imam Abu Hanifah. Ya, kalau Imam Abu Hanifah memang berasal dari seorang yang kaya raya. Maksudnya kaya raya tuh seorang yang pembisnis. Jadi bapaknya itu Nu'man tuh seorang pembisnis. Ya, dan Imam Ahmad itu terkenal dengan keluarga yang berilmu. Ya, Imam Ahmad berasal dari keluarga yang berilmu. Nah, kalau Imam Syafi'i itu dalam sejarah disebutkan Imam Syafi'i itu dulu nggak punya uang Bu, nggak punya uang, berada di depan majelisnya Imam Malik. Imam Malik ngajar, Imam Syafi'i dengerin gitu ya. Terus pas Imam Malik lagi ngajar, Imam Syafi'i karena nggak punya alat tulis, nggak punya sesuatu buat nulis, akhirnya Imam Syafi'i, namanya anak kecil ya Bu, akhirnya Imam Syafi'i mainan jarinya tuh diginiin, terus maaf ya, lidahnya dijulurkan terus kayak mainan ludah itu loh. Tapi itu sebenarnya sedang menulis apa yang didengarkan dari gurunya. Itu caranya Imam Syafi'i. Sampai akhirnya Imam Malik setelah kajian selesai, Imam Malik panggil tuh, anak kecil sini gitu ya. Kamu tadi ngapain mainan ludah gitu ya? Terus Imam Syafi'i bilang, saya Muhammad bin Idris Syafi'i ya, saya datang kemari untuk belajar wahai guru, dan saya bersungguh-sungguh belajar. Kata Imam Malik, kalau kamu bersungguh-sungguh belajar, masih mau tetap di majlisku, tolong sampaikan kembali pelajaran yang kamu dapat dari awal sampai akhir. Ibu-ibu, menurut ibu-ibu, Imam Syafi'i bisa nggak? Ada salahnya nggak? Tidak ada. Kalau coba saya challenge, ibu-ibu, siapa yang mau hadiah 100.000? Nah, berapa? 100 kurang ya, 200.000. Dengan syarat tolong sampaikan yang tadi dari awal saya datang 8:30 sampai sekarang, tolong sampaikan apa yang saya ucapkan. Nggak ada salahnya barang satu kata. Kan tanpa lihat buku. Lah Imam Syafi'i nggak lihat buku. Imam Syafi'i nggak ada kesalahan barang satu pun Bu. Masya Allah. Itu artinya apa? Artinya Imam Syafi'i itu merinding ya. Cerita Imam Syafi'i saya yang merinding. Itu artinya Imam Syafi'i diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah. Jadi gini, bagi ibu-ibu yang saat ini mungkin mohon maaf single parent, yang tidak ada yang mendampingi dalam mendidik anak, percayalah bahwa Allah itu akan memberikan kelebihan kepada anak-anaknya. Ya, di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hafalannya, Masya Allah, hafalannya tuh nggak ada tandingannya zaman dulu. Ya, sampai kalau beliau tuh susah menghafal, beliau tuh kerasa, kok hafalanku melambat. Ibu-ibu kalau pas hafalannya melambat kerasa apa mboten nggih? Orang segitu-gitu aja Ustazah gitu ya. Imam Syafi'i itu kerasa kapan cepat, kapan melambat. Waktu beliau melambat menghafal, beliau datangi gurunya. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, syakautu ila waqi'in su'ahibdi. Wahai guru, aku tuh merasa hafalanku melambat. Syakautu ila waqi'in su'ahibdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurallahi la yuhda li'asin.
Kata gurunya Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, hafalanmu tuh melambat karena kamu bermaksiat. Lihat Bu, maksiat tuh membuat hafalan kita melambat. Maksiat kita sama Imam Syafi'i banyakan mana ya kira-kira? Banyakan kita. Maka jangan heran kalau kita menghafal satu surat, kita ambil satu surat lainnya, surat yang ini udah hilang. Ya, karena banyaknya maksiat, Masya Allah. Kemudian gurunya Imam Syafi'i mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya. Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurallahi la yuhda li'asin, dan cahaya Allah itu tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Ya Allah. Jadi ibu, sekarang status ibu adalah orang berilmu, maka jaga ilmunya, kurangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan maksiat maka kita akan dilambatkan hafalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Syafi'i berkata, in lam yakunil fuqaha al-amilun awliya Allah falaysa lillahi wali. Kalaulah bukan ulama yang menjadi walinya Allah, tentunya ulama yang mengamalkan ilmunya, al-amilun itu yang mengamalkan ilmunya. Kalau bukan ulama adalah walinya Allah, maka Allah tidak punya wali. Jadi di antara walinya Allah di muka bumi ini adalah orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Baik, lanjut Ustazah, monggo. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مجلس الفقه خير من عبادة 60 سنة. Masya Allah. Ibu-ibu tahu siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar. Betul. Ya, Ibn anak Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu seorang yang sangat cerdas. Dari kecil memang dididik oleh Umar untuk duduk di majlisnya orang dewasa. Apa kata Umar? Majlisu fiqhi khairun min ibadati 60 sana. Majlisnya orang-orang berilmu, majlis ilmu itu lebih baik daripada kita menghadiri majlis ilmu, lebih baik daripada kita beribadah selama 60 tahun. Masya Allah ya. Baik, lanjut Ustazah. وعن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. Masya Allah. Ibu-ibu, sekarang Sufyan bin siapa? Ayo ibu-ibu. Yang tadi disebutkan oleh Ustazah Nurul, Sufyan siapa? Ats-Tsauri. Coba saya cek, jangan buka buku. Yang tadi ibu-ibu dengar Sufyan bin siapa? Ini kan Sufyan Ats-Tsauri. Barusan ibu dengar Sufyan siapa? Sufyan Ibnu Uyainah. Pintar. Ini beda orang. Ya, beda orang. Walaupun sama-sama namanya Sufyan, tapi beda orang. Yang satu Sufyan Ibnu Uyainah, yang satu lagi Sufyan Ats-Tsauri. Tapi mereka sama-sama orang berilmu. Masya Allah. Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i berkata, laisa ba'dal faraid. Tidak ada ya sesudah kewajiban kita kepada Allah berupa salat, puasa tentunya, afdalu minal ilmi atau afdalu min talabil ilmi. Tidak ada pekerjaan setelah kewajiban kita kepada Allah kecuali mencari ilmu. Masya Allah. Jadi mencari ilmu itu juga kewajiban. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Terutama adalah ilmu agama. Lanjut Ustazah, dikit lagi. وعن الزهري رحمه الله وعبد الله بمثل الفقه. Masya Allah. Imam Az-Zuhri ini adalah seorang yang faqih, seorang yang ahli dalam fikih. Beliau berkata bahwa ma'ubidallah bimithlil fiqh. Maksudnya Allah tidak akan disembah dengan sesuatu seperti fikih. Maksudnya adalah gini. Jadi ketika kita menyembah Allah, maka kita berilmu terlebih dahulu. Al-ilmu qabla al-amal. Kalau kata ulama, perkataan Zuhri ini artinya adalah al-ilmu qabla al-amal. Allah disembah dengan ilmu. Ya Allah diibadahi terutama dengan ilmu. Baik, monggo Ustazah yang lain ya, setelahnya. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا وباب من العلم نعلمه أمر به أو لم يؤمر أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. Masya Allah. Lihat ibu-ibu, ilmu bab minal ilmi, satu bab dari ilmu yang kita pelajari, kata Abu Hurairah dan Abu Dzar, satu bab dari ilmu yang dipelajari itu lebih dicintai oleh mereka daripada sholat berapa rakaat? 1000 rakaat. Tapi tentunya sholat sunnah, tatawwu'. Tatawwu' itu artinya adalah sunnah atau nafilah. Kalau disebut tatawwu' berarti artinya adalah mustahabbun, sunnatun ay nafilatun. Sunnah, bukan salat wajib. Jadi
kalau kita mempelajari satu bab dari ilmu lebih baik daripada kita misalnya sholat 1000 rakaat sholat duha atau 1000 rakaat sholat qiyamul lail misal. Ya, padahal sholat duha itu paling banyak ya 12. Ya, Masya Allah. Baik, lanjut. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bi aw lam yu'mal. Dan satu bab dari ilmu itu, baik itu kita amalkan ataupun kita tidak amalkan, kita pelajari bersama, maka itu lebih baik daripada mi'ah rak'ah tatawu'an. Lebih baik daripada 100 rakaat sholat tatawwu'. Masya Allah. Berarti kalau yang di atas perbedaannya apa? Yang di atas dan yang di bawah. Perbedaannya kalau yang di atas adalah ilmu yang diamalkan. Kalau yang di bawah adalah ilmu yang diamalkan atau tidak. Tapi ternyata tetap belajar itu lebih baik daripada hanya sholat sunnah. Lanjut Ustazah. Nanti kenapanya ada nih. Kenapa kok kita lebih baik belajar daripada sholat sunnah? Monggo. Annal istighala bil ilmi lillahi afdal min nawafilil ibadatil badaniyah min salatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa nahwi dzalik di anna nafa'al ilma ya'ummu sahib ya al-ilm di anna nafa'al ilmu ya'ummu sahibuhu wan nas wan nawafilul badaniyah maksuratun ala sahibiha wa li anna al-ilma musaffiqun li ghairihi mina ibadatin fahiyya tastaqilu ilaihi wa tatawaqqaf alaihi wa la yatawaqqaf huwa alaiha wa li anna ulama warasatul anbiya alaihimus salatu wa taslim wa laysa dzalika lil muta'abbidin wali'anna ta'atal alim wajibatun ala ghairihi fihi wali'anna ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibihi wa ghairuhu minan nawafil taqati'u bi mauti sahibiha wali'anna fi baqa'il ilmi ihya'u syari'ati wa hifdzil ma'alimil ilmah. Masya Allah, jazakillah khair, barakallahu fiqh. Ibu-ibu, agar lebih mudah kita pakai poin aja ya, dikasih poin-poin. Jadi kenapa ilmu itu lebih baik, mencari ilmu lebih baik daripada ibadah sunnah, daripada menjalankan sholat sunnah? Yang pertama di sini karena Masya Allah ibadah sunnah. Ibadah tuh di sini disebutkan ada ibadah badaniyah. Maksudnya ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan dengan anggota tubuh kita. Ibadah dibagi menjadi beberapa macam. Kayaknya sudah pernah saya tulis di sini. Ayo ibu-ibu, kayaknya sudah pernah saya baca saya di kitab itu, di kitab yang kuning itu, kitab apa namanya? Wajibat, kitab wajibat. Itu saya sudah pernah menyampaikan. Saya tulis di sini. Ada yang masih ingat enggak? Ibadah itu ada ibadah badaniyah, ada ibadah apa lagi? Maliyah, ibadah dengan harta, ya kan? Ada yang ibadah dengan hati, ada ibadah qalbiyah. Itu ibadah. Ya, di antaranya ibadah badaniyah itu misalnya apa? Salat. Salat kan ibadah dengan tubuh kita, dengan anggota badan. Atau siam, puasa. Ya, puasa juga ibadah dengan badan kita, karena kita tidak memasukkan makanan dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Wa tasbih wa du'a. Ya, tasbih ini kenapa disebut ibadah badaniyah? Karena bergerak bibirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka ini termasuk ibadah badaniyah. Wa du'a. Kenapa doa disebut ibadah badaniyah? Karena kita berdoa juga kita bergerak mulut kita. Ya. Apa contoh ibadah maliyah? Contoh ibadah maliyah adalah sedekah. Ya, dan ibadah yang digabungkan antara maliyah dan badaniyah diantaranya adalah ibadah haji. Ibadah haji itu tidak bisa dilakukan diantara syaratnya kalau memiliki kemampuan. Dan kemampuan yang harus ditanamkan adalah baik kemampuan harta maupun kemampuan fisik. Ya, ibadah haji harus fisiknya fit, ya bagus, dan juga hartanya ada. Jadi sebenarnya ibu-ibu kalau kita baru punya uang 10 juta, kita belum wajib haji. Kalau ibadah haji itu ongkosnya 30 juta, kita baru punya uang 20 juta, sebenarnya Allah tuh belum mewajibkan kita haji. Kenapa di Indonesia itu haji menjadi antri? Karena banyak orang yang sebenarnya belum dikenakan kewajiban berhaji, pengen cepet-cepet haji. Akhirnya antri. Ya, gitu ya Bu ya, kurang lebih ya. Dan di beberapa negara tidak seantri di Indonesia. Ya,
Iya, di Yaman sendiri kalau mau haji ya daftar tahun ini, berangkat tahun ini juga. Ya, Masya Allah. Di Jepang juga kemarin kabar dari teman kami yang sedang menemani suaminya belajar studi di Jepang, itu juga sama. Di sana malah kadang kuotanya lebih banyak daripada yang ikut haji. Ya, ibu-ibu mau ke Jepang, mau naik haji daripada antri di Indonesia katanya ya. Atau mungkin Bu Bidah di mana, Swedia mana Bu? Ya, itu juga mungkin nggak antri ya? Tuh, langsung ya Bu ya? Balik ke sana lagi Bu, Pak udah haji ya, alhamdulillah. Malah ketawa ibu. Jadi ternyata di luar negeri itu nggak sepanjang antri di Indonesia ibu haji. Ya, di Indonesia itu orang mau haji tuh mikir-mikir. Daftar tahun ini dapatnya kapan? Sekarang antrian berapa? Udah 40, udah 60 tahun antriannya. Ibu-ibu usianya 50 tahun dapat jatah hajinya usia 110 tahun. Sudah mulai gitu ya, sudah lansia gitu ya. Masya Allah. Baik ya, jadi intinya ibu-ibu bahwa yang namanya ibadah menuntut ilmu itu lebih afdal karena ilmu itu manfaatnya lebih luas. Satu, ilmu manfaatnya lebih luas. Kalau sholat sunnah manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh individu, tapi kalau ilmu juga manfaatnya untuk orang lain. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ilmu itu sendiri diantara keutamaannya ya, orang yang mempelajarinya tadi bermanfaat untuk orang banyak, juga tidaklah sebuah ibadah bisa diterima di sisi Allah kecuali dengan ilmu. Jadi sebagai syarat diterimanya sebuah amal, yaitu ilmu. Maka orang yang mengamalkan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu itu lebih baik daripada orang yang hanya sholat sunnah. Kenapa? Karena dia sedang menyebarkan kebaikan berupa ilmu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, al-ulama warasatul anbiya. Ya, karena ulama diantaranya adalah pewaris para nabi. Ya. Dan ini tidak didapatkan oleh al-muta'abbidin, orang-orang yang ahli ibadah. Dia tidak mendapatkan warisan. Siapa yang mendapatkan warisan ilmu? Orang-orang berilmu. Kemudian yang keempat, li'anna ta'atal alim wajibah ala ghairihi fihi. Ya, mentaati orang yang berilmu itu adalah sebuah kewajiban dibandingkan dengan ketaatan kepada yang lain. Tentunya mentaati dalam hal yang ma'ruf, ya, bukan yang bermaksiat. Sekarang yang kelima, baik, ilmu itu ya buqa atharu, efeknya, dampaknya akan ada walaupun pemiliknya sudah meninggal. Maksudnya orang yang mengamalkan ilmu, kenapa kok orang yang mengamalkan ilmu lebih baik daripada orang yang sholat sunnah? Karena kalau orang sholat sunnah dia meninggal sudah nggak bisa lagi, pahalanya nggak ngalir gitu loh. Tapi orang yang punya ilmu, ia mengamalkan ilmunya untuk orang lain, kemudian dia meninggal dunia, ilmunya masih diajarkan, maka ia akan mendapatkan transferan pahala. Jadi ya asaruhu ba'da mauti sahibu. Jadi walaupun pemiliknya sudah meninggal dunia, tapi efeknya, asarnya masih bisa dirasakan. Seperti Ibnu Jamaah, sekarang sudah meninggal dunia, tapi karyanya masih kita bisa gunakan. Masya Allah. Dan juga pasti beliau mendapatkan aliran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairihi minan nawafil tanqati' bi mauti sahibiha. Beda dengan orang yang tadi salat sunnah, maka akan terputus pahalanya. Baik, yang terakhir, yang keenam, wali anna fi baqa'il ilm ihya'us syariah. Masya Allah. Dan ilmu itu ketika ada, ini keutamanya, ketika ilmu itu ada, ilmu agama terutama, itu adalah caranya Allah menghidupkan syariat. Dan ketika ilmu agama itu terjaga, ya bagaimana Allah menjaga ilmu itu dengan dihadirkannya para ulama, maka syariat itu pun akan dihidupkan kembali. Masya Allah. Dan terjaganya ajaran-ajaran agama sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Masya Allah tentunya ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu bahwa di antara cara penjagaan Allah seorang hamba ketika syariat itu dijalankan adalah Allah munculkan para ulama. Kapan Allah ambil ilmu dari muka bumi ini? Ketika para ulama, orang-orang yang berilmu Allah wafatkan. Maka dari itu menjadi sebuah kesedihan bersama apabila ada ulama yang Allah wafatkan walaupun kita tidak mengenalnya, namun tetap itu adalah kesedihan karena ilmu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dari muka bumi. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Mari kita semangat untuk mencari ilmu, karena
sejatinya ilmu akan memberikan kepada kita semuanya banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.